Shalom jemaat Tuhan, mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau tinggikan Dia sebab Dia Allah, Dia Tuhan yang besar bagi setiap kita. Mari saat ini kita mau sama-sama memulai ibadah worship at home pada sore hari ini di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Tuhan, kalau sepanjang hari ini Tuhan sudah sertai semua kegiatan kami. Kini saatnya Tuhan untuk kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau bawa pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ada kuasa dalam pujian penyembahan kita, amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian penyembahan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih Allah bagi setiap kita. Selalu baru setiap hari dilimpahkan bagi hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
satu-satunya sumber kekuatan kami Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya di dalam anugerahnya, hanya di dalam naungan sayapnya, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku.
persilakan hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku, pengharapan di dalammu, pengharapan di dalammu. Bapa, ini pengakuan iman kami. Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Nama Yesus, nama yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa bagi setiap kami. Biarlah pujian pengagungan bagi Engkau, Allah yang hidup. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami malam ini. Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah, bahkan Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau akan mengerjakan bagian-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Sore ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan. Biarlah sore ini Engkau ambil alih waktu yang indah ini. Biarlah Engkau sendiri akan menjamah dan melawat setiap kami. Bahkan hamba yang berdiri di tempat ini, hamba rindukan juga lawatan-Mu secara pribadi, menjamah dan mengurapi hamba. Hanya di dalam nama Yesus kami siap dengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya katakan bersama-sama, haleluya, amin. Selamat sore saudara semua. Sore ini kita mau belajar bersama-sama tentang satu kebenaran bahwa kita tidak pernah sendiri karena ada Tuhan yang menjagai setiap kita. Kita mau belajar bersama-sama dari Mazmur 121. Kita buka ayat yang pertama, Mazmur 121 ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Waktu pemazmur Daud menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya, dia memandang, dia melihat bahwa di situ ada banyak keagungan Tuhan yang diciptakan. Dikatakan dia melihat bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang pertama. Jadi waktu itu pemazmur Daud mengatakan bahwa kekuatan dunia yang ada di sekitarnya begitu megah. Tetapi pada waktu Daud ini dia merasa bahwa aku tidak sanggup menyelesaikan semua pergumulan ini dengan kekuatanku. Pemazmur Daud akhirnya mengatakan bahwa hanya satu penolong bagi dia, yaitu dikatakan di sini ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Mari kita mau belajar bersama-sama. Pergumulan hidup bukan hanya ada kemarin atau tahun lalu, tetapi selama kita hidup, masalah pergumulan akan datang silih berganti. Mungkin satu belum selesai, kita akan menghadapinya. Tetapi mari kita mau belajar bersama-sama. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri kita mau menyelesaikannya, tetapi kita mau belajar dari Daud. Kita percaya bahwa ada Tuhan pemilik hidup kita, Dia yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Supaya apa? Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dikatakan di sini ada yang menafsirkan bahwa gunung-gunung itu adalah menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri.
Dan kita percaya kalau kita menyelesaikannya dengan cara kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa. Karena apa? Kita terbatas. Otak kita kecil, kemampuan kita juga terbatas. Masalah yang ada di sekitar kita silih berganti, bahkan seperti sungai mengalir terus. Tetapi mari kita mau belajar bersama-sama. Di sini dikatakan tadi, pemazmur Daud dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan siapa? Bukan Tuhan yang sederhana, bukan Tuhan yang biasa, tetapi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Seringkali kalau masalah itu datang, kita ditimpa masalah, tiba-tiba kita butuh duit untuk bayar SPP, atau bayar kontrak rumah, atau bayar apa saja, bayar listrik kah? Lalu, pasti yang ada di pikiran kita, aduh, aku mau datang ke itu. Pasti duitnya banyak, aku pasti ditolong. Dan ini bukan jalan keluar yang terbaik. Ya, jadi mari kita mau belajar dari Daud ini. Dikatakan dia datang percaya pertolongan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu punya segalanya, langit dia punya, bumi dan segala isinya dia yang menjadikannya. Jadi kalau pertolongan Daud itu datang dari Tuhan, itu sesuatu yang tepat. Dan malam ini kita mau belajar, kita mau katakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada waktu kita datang kepada seseorang minta pertolongan, mungkin dia ngomong iya, tapi besok ya, atau lusa ya datang lagi, belum tentu lusa pada waktu kita datang kita ditolong. Tapi malam ini kita mau belajar bersama-sama bahwa di atas semua pergumulan dan masalah yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang besar, lebih besar daripada masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Ya, jadi yang pertama dikatakan kita perlu percaya. Karena apa? Kita yakin pada waktu Daud melayangkan matanya ke gunung-gunung, dia sudah melakukan berbagai cara. Dia ucap itu, pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, dia adalah Allah Yehova Rafa. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan sakit kita. Kalau malam ini kita mengalami sakit, dia juga El Gibor, apa? Allah yang besar dan perkasa. Jadi kalau kita punya masalah, kita mau belajar. Bukan masalah kita yang besar, tetapi Tuhan kita lebih besar dari masalah. Kalau pada waktu kita mengalami pergumulan dan masalah, kita katakan Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukannya. Dan sesuai dengan iman dan keyakinan kita, maka kita juga akan mendapatkannya. Kita juga harus percaya bahwa kita punya Allah El Shaddai, Allah yang maha perkasa, Allah El Roi, Allah apa yang melihat keberadaan kita. Hari ini kita ada di tempat ini, saudara ada di rumah masing-masing. Saya yang menyampaikan firman Tuhan, saya tidak tahu kondisi saudara. Tetapi kita punya Allah El Roi. Dia Allah yang melihat keberadaan kita masing-masing malam ini. Sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Apa yang perlu kita butuhkan malam ini? Mungkin kita perlu damai sejahtera. Kita perlu penghiburan. Kita perlu kekuatan. Kita perlu uang. Kita perlu apa saja, kesembuhan. Tuhan, dia Allah yang melihat. Dia bukan hanya melihat saja, tetapi dia akan melakukan banyak cara atas hidup saya dan saudara. Kembali ke Mazmur 121 ayat yang pertama, judul perikop dikatakan nyanyian ziarah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan ziarah itu kunjungan ke tempat yang dianggap mulia dan keramat. Hari-hari ini setiap kita yang percaya maupun yang tidak percaya Tuhan, dikatakan kita ini terlebih yang percaya, kita sedang menuju ke tempat ziarah, ke tempat yang keramat, ke tempat yang mulia. Kemanakah tujuan kaki kita? Yaitu surga yang mulia. Kesitulah kita sekarang sedang berjalan.
Dan pada waktu perjalanan kita seperti bangsa Israel, pada waktu mereka keluar dari Mesir, ada banyak hal. Mereka harus melewati padang gurun. Siang malam mereka berjalan, tetapi Tuhan dikatakan, Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat pertolongannya. Dia pada waktu malam, dia memberikan tiang api kepada bangsa Israel. Dan pada waktu siang bangsa Israel waktu berjalan, Tuhan memberikan tiang awan di atasnya sehingga mereka tidak kepanasan. Kalau kita percaya perlindungan Tuhan sampai hari ini, Tuhan penjaga kita. Kita ini juga dikatakan kita ini Israel rohaninya Tuhan. Kita juga dijagai Tuhan. Menghadapi masalah dan pergumulan hidup kita tidak sendiri. Ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai setiap langkah kita. Mari kita mau belajar bersama-sama bahwa kita harus ingat, kemanapun perjalanan ziarah kita malam ini, kalau kita pandang Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menuntun langkah kita untuk menuju kepada Kanaan yang dijanjikan, yaitu surga yang kekal. Dan pada waktu kita memandang terus kepada Tuhan, ada banyak godaan, ada banyak tantangan, bukan cuma cuaca yang dingin, tetapi masalah, kesulitan hidup, apapun datang di dalam kehidupan kita. Mari terus kita katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Jangan cari pertolongan di luar Tuhan, karena yang lainnya itu bohong. Tetapi kita mau katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Betapa besar dan dahsyatnya Allah kita. Mungkin kita lupa. Malam ini kita belajar bersama-sama. Kalau toh malam ini kita diingatkan oleh Tuhan lagi, bahwa kita punya Tuhan yang besar dan berkuasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar atas hidup kita. Malam ini kita mau katakan, Tuhan, aku percaya, aku tidak boleh putus asa. Aku harus tetap memandang kepada kemuliaan Tuhan. Karena sekali Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Selanjutnya di sini dikatakan yang kedua, kita mau katakan di ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga sampai yang kelima, di situ dikatakan bahwa Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Pemazmur Daud mengatakan ini, dia sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Pada waktu pemazmur Daud menghadapi masalah tantangan, dia dikejar-kejar oleh Saul. Karena apa? Saul cemburu. Daud dielulukan rakyat dengan begitu luar biasa, sehingga pada waktu Saul mendengar, timbul rasa jengkel di hatinya, sehingga dia berikhtiar untuk membunuh Daud. Tetapi dalam segala hal, katakan Daud tetap katakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Malam ini, apa yang jadi masalah dalam pergumulan kita? Kita mau juga katakan seperti Daud, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, Dia ada di sebelah kanan tangan kananku. Kalau Tuhan ada bersama kita, boleh kita takut? Manusiawi, wajar kalau kita takut sebentar saja. Tetapi setelah itu kita mau pandang, Tuhan, aku percaya ada Engkau di atas segalanya. Bahkan lebih besar dari semua ketakutan-ketakutan kita. Lebih besar dari semua hal yang saat ini menghantui kita. Karena apa? Dia, Tuhan, yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia tidak pernah tertidur. Ayat yang ketiga,
dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi ayat yang keempat ya, sesungguhnya tidak pernah terlelap. Seringkali murid-murid yang ada bersama dengan Tuhan pada waktu diajak berjaga-jaga, mereka juga ngantuknya soro. Sampai Tuhan Yesus pada waktu mau disalibkan dia ngomong, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Tetapi mata ini seperti apa? Lengket, mereka malah tertidur. Seringkali dalam hal banyak menghadapi pergumulan, karena lelah dan capeknya jiwa kita rasa Tuhan aku mau tidur saja. Dan kita harus berbangga. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia bukan penjaga malam, Dia bukan satpam yang harus ada sip-sipan. Kalau 24 jam satpamnya mungkin 2 kali jaga saja sudah langsung terel. Tetapi dikatakan di sini, Dia bukan penjaga malam yang bisa terlelap. Dan Tuhan juga bukan murid-murid yang tertidur saat disuruh berjaga-jaga. Berarti apa? Kita punya Allah yang luar biasa hebat. Kita harus berbangga punya Dia. Ayat yang selanjutnya, yang ketiga di sini dikatakan ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagai engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia tadi saya sudah mencontohkan bahwa pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perjalanan yang lama sekali, beberapa bukan hari, bukan minggu, tetapi tahun. Mereka berjalan selama 40 tahun. Dan selama itu Tuhan menjagai. Berapa lama perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan? Berapa lama perjalanan ziarah kita menuju kepada Kanaan surga yang dijanjikan Tuhan? Saya usia 54 tahun. 56 tahun. Saya mudahkan. 56 tahun. Saya tahu bahwa saya punya Allah yang luar biasa, dahsyat. Dan sampai hari ini saya mengangkat tangan, saya mengangkat kepala kita, kepala saya sebagai tanda hormat kepada Dia. Karena saya tahu selama perjalanan pengiringan saya, perjalanan ziarah saya sampai menuju kepada Kanaan yang dijanjikan Tuhan, saya tidak pernah sendiri. Oh, tidak pernah ada masalah, ada. Tetapi saya tahu ada Tuhan yang menggandeng tangan kanan saya. Ada Tuhan yang tiap-tiap kali melindungi saya. Dan itu bagi saya sudah cukup membuat saya terus memandang kepada janji Tuhan, yaitu kekekalan yang abadi. Saudara, tiap-tiap kali kita seringkali mungkin lupa bahwa hidup kita ini tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dan seringkali kita juga lupa bahwa masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita itu sebetulnya kecil. Justru Tuhan yang lebih besar dari masalah dan pergumulan kita. Seringkali kita lupa bahwa yang membesar-besarkan masalah yang kita hadapi itu iblis. Memang dia sifatnya seperti itu. Dia memblow up, dia meledakkan masalah yang kecil dari besar. Karena apa? Dia pingin kita terpuruk dalam masalah dan pergumulan kita. Sehingga kita lupa bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar dari masalah dan pergumulan kita. Seringkali kita juga lupa bahwa
waktu Tuhan menciptakan dunia dan isinya, Tuhan tidak duduk diam. Dia tidak santai, sudah aku ciptakan segalanya, sudah penuh bumi ini, bahkan semua sudah beranak cucu. Berarti bumi ini sudah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lalu Tuhan sendakep? Tidak. Tuhan sampai hari ini, Dia terus bekerja di dalam kita. Dia ada bersama dengan kita. Dan Dia menjawab semua doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Hari ini Tuhan bekerja, Dia melindungi kita, Dia memberkati setiap kita. Makanya mari kita mau belajar bersama-sama. Setiap kali ingatlah bahwa ada Tuhan yang melihat, Tuhan El Shaddai yang menyertai kita, Tuhan Yehovah Rafa, Dia yang selalu menyembuhkan segala sakit kita. Dia sanggup melakukan segala, bahkan banyak hal di luar pemikiran kita yang terbatas ini. Dia bisa melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib. Karena apa? Tuhan, Dia Bapa yang rindu. Setiap kita masuk dalam Kanaan nanti dengan kemuliaan yang Tuhan rindukan. Tidak ada seorang pun yang gugur, itu maunya Tuhan. Saudara, saya mau kesaksian. Tanggal 5 yang lalu itu sebetulnya itu adalah tanggal kelahiran anak saya yang pertama. Pagi-pagi selesai berdoa, saya video call anak saya karena dia ada di Malang. Lalu saya ucapkan selamat ulang tahun, karena terburu-buru harus persiapan mau ke PW, ke Pondok Waras. Lalu saya katakan nanti kita sambung lagi ya malamnya. Waktu saya berdua dengan suami video call anak saya yang pertama, di hati saya Roh Kudus bilang, berdoa. Lalu suruh berdoa gandengan tangan berdua. Tadi sudah berdoa, Tuhan suruh berdoa. Tapi dalam keterbatasan kadang kita tidak mengerti Tuhan ini maunya apa gitu ya. Lalu selesai, saya ngomong oke, nanti kita video call lagi ya Kak ya. Lalu ditutuplah. Hari itu saya lewati ada sesuatu yang lain di hati. Waktu suami saya pamit aku mau keluar sebentar. Iya. Lalu saya panggil dia. Saya panggil namanya Agung. Dia enggak balik. Oh, enggak apa-apa wis. Tapi ada sesuatu yang lain di hati. Tidak berapa lama ada orang jemput saya. Saya dijemput ke rumah sakit karena kejadian suami saya ditabrak sepeda motor. Akhirnya saya tiba-tiba, tetapi pagi itu Tuhan sudah kasih sesuatu kepada saya bahwa gandeng tangan, berdoa. Waktu saya terima itu, saya katakan Tuhan, pasti Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana yang terbaik. Dalam keterbatasan saya yang tidak mengerti maunya Tuhan, sudah pergi. Tetapi Tuhan itu baik sekali. Saya tidak mengerti urusan apa saja tentang kecelakaan, Tuhan sediakan orang-orang yang baik, yang menolong sehingga semua proses boleh berjalan dengan baik karena turut campur tangan Tuhan. Akhirnya suami saya bisa selesai operasi dan sampai hari ini masih dalam proses penyembuhan, harus kontrol seminggu 3 kali di rumah sakit. Dan saya bersyukur karena semua Tuhan sediakan dengan caranya yang ajaib. Saudara, waktu tanggal 5 Juli, saya lupa tanggal, kalau hari itu 1 bulan suami saya kecelakaan. Tetapi pada waktu itu sampai sudah ada rasa di hati. Jam 12 hari itu, terus ada telepon masuk. Jam 1 ada telepon lagi masuk.
ternyata ada pemberitahuan bahwa kakak dari suami saya meninggal. Saya berusaha menguatkan hati suami saya, lalu kita selesaikan juga sampai proses pemakamannya. Yang terbaru, saya bersyukur karena Tuhan beberapa kali menolong. Tadi kita baca ayatnya, Dia menjagai kita dari kecelakaan. Loh, berarti kalau Kak Agung sampai kecelakaan itu berarti Tuhan tidak menjaga. Tidak, kami tetap katakan Engkau tetap penjaga yang baik. Engkau tetap Tuhan yang menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi hari Sabtu kemarin karena ada kepentingan, saya ke Lumajang, Mesong. Perjalanan pulang, waktu kami mau berangkat, kami berdoa bertiga. Anak saya yang terakhir datang, jadi minta tolong mengantar. Sampai pulang di Geladak Abang, tiba-tiba waktu mau belok ke arah Pasirian, itu ada lampu merah kan, itu tiba-tiba pintu di samping saya ini terbuka, padahal sudah saya kunci. Tiba-tiba terbuka lebar dan itu lampu hijau. Saudara bisa bayangkan, lampu hijau itu tidak ada orang naik motor itu pelan-pelan, apalagi di persimpangan itu, tidak tahu perempatan atau berapa itu, pertigaan itu. Itu semua buanter, tiba-tiba pintu itu terbuka dan saya katakan, Yesus tolong. Saya tahu di sebelah saya itu langsung pintu, tidak ada gondelan, tidak ada apa-apa. Dan kalau saya tidak jatuh, saya tahu bahwa itu juga penyertaan Tuhan atas saya secara pribadi. Lalu anak saya katakan, Ma, hati-hati. Saya tahu bahwa bukan hati-hatinya, kita semua pasti hati-hati, tidak mau mengalami hal yang mencelakakan diri kita sendiri. Tetapi kalau sampai hari ini saya ada, itu karena saya tahu saya punya Allah penjaga yang setia kepada saya. Dan sampai hari ini, tadi waktu kami berangkat ke Pondok Waras, salah jalan kaki sama suami saya. Awal-awal ada trauma. Lalu saya mulai katakan ke suami saya, Tuhan punya maksud supaya kita lebih sehat. Kita jalan kaki dari rumah, kita seberang jalan. Ada rasa takut. Tapi setiap kali mau jalan saya katakan, dari rumah sudah berdoa. Tapi waktu di pinggir jalan saya katakan, dalam nama Yesus Tuhan tolong itu semua mobil-mobil supaya mereka tahu bahwa kami ini sedang lewat. Mungkin bagi orang lain lucu ya, tetapi saya tahu bahwa betapa saya punya Tuhan yang ajaib, yang Dia bisa menolong saya dengan caranya yang luar biasa. Kalau sampai hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, itu juga karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saya tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab apa? Saya percaya kepada Dia. Alkitab juga menuliskan di sini, dikatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, kata Tuhan. Saya tahu, saya kenal siapa Tuhan saya. Dan saya tahu Dia bukan hanya pemberi berkat, bukan hanya penyembuh pada waktu saya sakit, tetapi Dia juga Allah perlindungan bagi saya. Dan Dia Allah yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Sebab itu saya bangga punya Dia sebagai Tuhan. Dan jikalau dikatakan di sini, Dia sampai hari ini menyertai hidup kita, itu karena Dia sayang kepada saya dan setiap kita yang ada di tempat ini. Malam ini apapun yang sedang kita hadapi, mungkin saudara sakit, saudara punya masalah dan pergumulan keuangan, saudara percayalah bahwa ada Tuhan penjaga kita, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi kita semua. Dia Allah El Roi, Dia Allah yang melihat keberadaan kita. Dia juga Yehova Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan sakit kita.
Kadang mungkin kita pikir, oh yang disembuhkan Tuhan mungkin sakit yang berat-berat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sakit lumpangan. Saya tidak bisa menyampaikan waktu itu, setiap kali menyampaikan renungan sakit, tetapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku berdiri menyampaikan kebenaran-Mu, dan aku percaya pada waktu aku pulang dari tempat ini, bahkan pada waktu aku menyampaikan kebenaran-Mu, ini sariawan ini bisa sembuh dalam nama Yesus. Saudara, apapun sakit saudara, kalau saudara percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat yang terbaik atas saudara, Dia juga bisa melakukannya malam ini juga. Saya mengundang para pemain musik, saya mengundang WL, bantu saya untuk menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Mari kita mau belajar, banggalah bahwa kita punya Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap, bahkan Dia juga yang sanggup melindungi setiap kita kemanapun kita pergi. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa, hamba percaya Engkau Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Bahkan Engkau yang berjaga-jaga atas kami sampai hari ini dalam perjalanan iman pengirangan kami kepada Tuhan, sampai menuju kepada Kanaan, kekekalan yang Tuhan janjikan. Kami percaya kami tidak pernah sendiri. Ada Engkau yang bersama kami, menuntun setiap kami melewati badai hidup, melewati pergumulan apapun, sakit penyakit. Kami percaya kami tidak pernah sendiri. Ada Engkau.
Engkau Allah El Roi yang melihat, bahkan tidak pernah tinggal diam. Pada waktu Engkau melihat keberadaan kami, Engkau sanggup mengangkat setiap kami yang terpuruk, menyembuhkan setiap kami yang sakit, melawat kami yang merasa sendiri. Bahkan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Di saat maut mau merenggut setiap kami, Engkau menggandeng tangan kanan kami, dan kami percaya kalau hamba-Mu sudah Engkau luputkan dari mara bahaya, biarlah seluruh umat-Mu yang malam ini mendengar kebenaran firman-Mu, apapun yang menjadi ketakutan seluruh umat-Mu, kekhawatiran apapun juga malam ini kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Gantikan dengan satu iman, keyakinan yang teguh bahwa Engkau penyembuh, Engkau sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan Engkau Bapa yang selalu beserta dengan kami. Kami bangga punya Engkau ya Tuhan. Malam ini dimanapun seluruh umat-Mu berada, setiap kami yang ada di ruangan ini, apapun pergumulan kami, Engkau yang melihat hati kami. Engkau yang sanggup menjawab lebih daripada apa yang kami doakan. Kami bersyukur untuk malam ini hamba berhenti menyampaikan isi hati-Mu, tetapi hamba percaya Engkau ada bersama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau melekat, Engkau Immanuel, bahkan lebih dekat dari pakaian yang mereka pakai. Engkau ada, Engkau merasakan apa yang umat-Mu rasakan. Malam ini kami percaya seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang malam ini mungkin ada di rumah sakit karena mengalami kelemahan tubuh, biarlah kesembuhan ilahi terjadi di dalam nama Yesus. Dan biarlah seluruh umat-Mu malam ini boleh kembali memandang kepada kemuliaan Tuhan. Dan kami beriman penuh kepada Tuhan. Kami tidak pernah sendiri, karena kami ada bersama dengan Tuhan, penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Terima kasih untuk malam ini. Berkati seluruh umat-Mu, berkati setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Apa yang kami buat, kami percaya Tuhan perhitungkan. Biarlah semuanya mendatangkan berkat bagi seluruh umat-Mu, baik di tempat ini, di rumah masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, dan yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Dan kami akan meraih itu jadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.